Film diawali dengan menampilkan Peter yang menawarkan dirinya untuk pulang kerja lebih awal untuk menghabiskan waktu bersama keluarganya. Putri bungsu mereka, Lucy, bertanya apakah adik perempuannya yang remaja, Hannah, akan bergabung dengan mereka. Peter mengonfirmasi bahwa dia akan bergabung. Dia kemudian bertanya kepada istrinya, Alice, di mana Hannah berada, dan Alice mengatakan kepadanya bahwa Hannah ada di lift, bekerja seperti biasa. Ketika Peter menemukan Hannah di lift, mereka bergabung dengan penghuni lain bernama Ray. Hannah bertanya kepada Ray apakah dia bisa mengunjungi putrinya, Megan, nanti di apartemennya. Peter menyela, mengatakan mereka telah merencanakan malam keluarga bersama. Dia mengundang Hannah untuk bergabung dengan mereka, meminta maaf karena akhir-akhir ini telah bersikap jauh. Hannah penasaran dengan rencana mereka, yang membuatnya setuju untuk bergabung. Di tempat kerja, Peter, yang adalah seorang insinyur, mengalami penglihatan yang mengganggunya dan menyebabkannya menabrakkan sebuah mesin. Atasannya yang bernama David, memberinya informasi kontak untuk sebuah klinik yang mengkhususkan diri dalam masalah tidur dan stres. Awalnya Peter menolak tetapi meminta untuk pulang lebih awal, yang disetujui David. Peter kemudian mengambil informasi kontak tersebut. Sementara itu, Alice membuat atasannya terkesan di tempat kerja dan meminta izin untuk pulang lebih awal, yang kemudian dikabulkan. Peter mengalami penglihatan yang menakutkan, yang menyebabkannya pingsan. Dan ketika dia bangun, hari pun sudah larut. Dia bergegas keluar dan setelah membeli teleskop dari toko barang antik, dia melihat cahaya aneh di langit. Di rumah, Alice menidurkan Lucy, yang kecewa karena ayahnya tidak pulang lebih awal seperti yang dijanjikan. Ketika Peter kembali, Alice mengungkapkan kekecewaannya kepadanya, karena telah mengecewakan putri mereka. Peter menjelaskan apa yang terjadi di tempat kerja, dan pengalaman aneh yang dialaminya. Alice memberitahu Peter bahwa dia tidak baik-baik saja dan butuh bantuan. Peter menjawab bahwa kekhawatirannya akan dianggap tidak nyata. Malam itu, ia terbangun dari mimpi buruk tentang perang, melihat orang-orang meninggal dan Lucy menangis memanggil ibunya. Keesokan paginya, ia mencoba berbicara dengan gadis-gadis itu, tetapi Hannah pergi begitu saja tanpa minat. Ia memperbaiki mainan Lucy, dan meminta maaf padanya. Kemudian, ia memberitahu Alice bahwa ia telah membuat janji untuk mencari bantuan psikiater, yang membuat Alice terkejut. Setelah bekerja, Peter mengunjungi klinik untuk janji temu. Di sana, ia bertemu pasien lain yang mengungkapkan bahwa ia juga mengalami penglihatan tentang sesuatu yang akan datang dan menyebutkan melihat cahaya yang sama. Pasien itu mengatakan bahwa klinik telah menghapus ingatan mereka tentang apa yang akan datang, yang meyakinkan Peter bahwa penglihatannya itu nyata. Akibatnya, Peter memutuskan untuk tidak menghadiri janji temu. Ketika Peter tiba di rumah, Alice bertanya bagaimana janji temu itu berjalan. Peter mengatakan kepadanya bahwa ia yakin ia ditakdirkan untuk melihat penglihatan itu, yang membuat Alice kecewa. Alice mengingatkan Peter untuk hadir karena mereka akan kedatangan tamu malam itu untuk pestanya. Dan selama pesta, Peter pergi ke balkon, menjauh dari tamu-tamu lainnya. Alice menjadi khawatir dan meminta Samantha, istri Ray, untuk berbicara dengan Peter. Saat mereka berbicara, langit tiba-tiba dipenuhi oleh pesawat luar angkasa yang menyerang kota, menyebabkan kekacauan dan juga kerusakan. Peter meninggalkan Alice bersama Lucy dan pergi mencari Hannah, yang mungkin telah pergi ke apartemen Ray sementara Samantha bersama Megan. Peter diselamatkan oleh Ray dari tembakan saat mereka mencari Megan dan Hannah. Mereka tidak menemukan gadis-gadis itu di apartemen Ray, tetapi mereka menemukannya terjebak di dalam lift. Mereka menyelinap kembali ke apartemen mereka, menghindari tentara alien. Peter memberitahu Alice bahwa tentara alien ada di dalam gedung. Alice bertanya apakah dia melihat invasi itu dalam mimpinya dan apa yang terjadi selanjutnya. Peter menyebutkan bahwa dia melihat David dalam mimpinya dan berpikir mereka harus pergi ke pabrik. Peter dan Alice membarikade apartemen mereka dengan sofa mereka sementara mereka mendengar orang-orang meninggal di luar. Alice menyembunyikan Hannah dan Lucy di dalam lemari untuk menjaga mereka tetap aman, lalu bergabung dengan Peter untuk menahan barikade saat didorong dari luar. Lucy meninggalkan lemari untuk mencari mainan, yang dia temukan di bawah meja makan dan bersembunyi di sana, dan kini tidak dapat kembali ke lemari. Peter dan Alice merunduk dan hampir tertembak. Mereka bergegas menuju tempat persembunyian anak-anak tetapi tidak dapat menemukan Lucy, yang sedang mencari bonekanya. Seorang tentara alien berlapis baja menerobos barikade dan menemukan Lucy bersembunyi di bawah meja. Tentara itu berhenti untuk memeriksanya, yang mengalihkan perhatiannya cukup lama bagi Peter untuk menyerang tentara itu. Ini memulai perkelahian di antara mereka, memberi Alice waktu untuk memindahkan Lucy dari bawah meja. Pertarungan antara Peter dan tentara itu berlanjut, dengan tentara itu menang dan hampir menusuk wajah Peter. Untungnya, Alice tepat waktu muncul dan memukul tentara itu terus-menerus dengan tongkat sampai dia pingsan. Peter mengambil senjata prajurit itu saat keluarga itu meninggalkan apartemen.
Mereka berjalan ke atap, menghindari prajurit, dan mendapati Ray dan keluarganya sudah bersembunyi di sana. Mereka semua menyaksikan dengan ngeri saat orang-orang di gedung lain hancur berkeping-keping, bersembunyi saat sebuah pesawat luar angkasa menyinari lokasi mereka. Menyadari tidak aman untuk tetap berada di atap, Ray menyarankan untuk menggunakan lift eksternal gedung. Setelah beberapa lantai, lift mulai runtuh, tetapi mereka berhasil keluar di lantai lain tepat pada saat lift itu jatuh ke tanah. Sementara itu, prajurit dari apartemen Peter bangun dan menggunakan GPS pada senjatanya untuk melacak Peter dan keluarganya. Saat mereka merencanakan pelarian, Peter mencoba melewati autentikasi biometrik pada senjata prajurit itu untuk menggunakannya sebagai pertahanan. Dia memberitahu mereka bahwa pabriknya memiliki ruang bawah tanah yang seperti benteng, tetapi jauh dan orang-orang masih terbunuh di tanah. Alice menyarankan untuk menggunakan terowongan yang mengarah ke pabrik, dan Samantha mendukung idenya. Tepat saat itu, sebuah ledakan terjadi, hingga merenggut nyawa Ray. Megan yang menolak digendong Alice, berlari ke tempat Ray berada, mencari ayahnya. Samantha mengikutinya dan Megan terpeleset dan hampir jatuh dari gedung, tetapi Samantha berhasil menangkapnya. Hal ini menarik perhatian sebuah pesawat luar angkasa, yang kemudian menembaki mereka. Bahkan, Peter dan keluarganya yang bergegas keluar, juga tak luput dari serangan tersebut. Peter terus mengerjakan senjata itu saat mereka bersembunyi di balik sudut, sementara dua tentara menembaki mereka. Dia menyalakan senjata itu dengan kabel dan menggunakannya untuk menghabisi 3 tentara. Mereka melarikan diri dari gedung dan menyaksikan seorang pria dihabisi oleh tentara. Mereka juga melihat manusia lain melawan tentara, yang kemudian diserang oleh pesawat luar angkasa. Peter dan keluarganya menemukan pintu masuk terowongan. Peter membukanya, memanggil anak-anak untuk masuk terlebih dahulu. Lucy yang ketakutan ragu-ragu, menarik perhatian pesawat luar angkasa, namun mereka berhasil masuk ke dalam sebelum pesawat luar angkasa itu melepaskan tembakan, tetapi Alice tertembak di perut, menyebabkan anak-anak kini tertekan. Tentara itu kemudian melacak mereka ke dalam terowongan. Peter membantu Alice berjalan saat dia mengarahkan mereka melalui terowongan dan memintanya untuk melindungi gadis-gadis itu apapun yang terjadi. Peter menyemangatinya, dan saat mereka mencapai jarak yang aman, Alice berkata bahwa ia perlu duduk. Namun, prajurit itu muncul dan kemudian menyerang Peter. Peter membutakan prajurit itu dengan meledakkan pipa, hingga menciptakan kabut gas. Ia menembakkan senjatanya ke dalam kabut, mencoba memastikan apakah prajurit itu sudah tewas. Mereka kemudian bertarung lagi, dan Peter menaklukkan prajurit itu dengan merusak helmnya. Peter menuntut untuk mengetahui identitas prajurit itu. Prajurit itu melepaskan helmnya, memperlihatkan wajah manusia, hingga mengejutkan Peter. Saat ia menuntut identitas prajurit itu, tiba-tiba dia mendapat kabar bahwa Alice telah pingsan. Peter memeriksa Alice, dan melihat bahwa ia membutuhkan bantuan segera, sambil memaksa prajurit itu untuk membawanya ke pabrik. Ia mencoba membuka pintu tetapi tidak bisa, jadi ia mengetuk, dan pintu akhirnya terbuka. Orang-orang bersenjata bergegas keluar, menangkap Peter dan prajurit itu sampai David, bosnya, mengenalinya. Sebuah berangkar dibawa keluar untuk membawa Alice ke perawatan medis. Seorang petugas medis menggunakan alat seperti taser padanya, yang membuat Peter khawatir sampai ia yakin bahwa itu untuk kebaikannya sendiri. Peter bertanya kepada David bagaimana ia tampak begitu siap menghadapi invasi itu. David menjelaskan bahwa invasi tersebut telah diperkirakan selama bertahun-tahun dan memberitahu Peter untuk fokus pada istri dan anak-anaknya. Saat alien mulai menerobos dari atas, David memerintahkan semua orang untuk mengungsi ke stasiun kereta bawah tanah tempat kereta pengangkut menunggu untuk membawa mereka ke pangkalan di luar lokasi, sementara prajurit itu diseret untuk dihabisi. Petugas medis memberitahu Peter bahwa Alice mungkin tidak akan selamat karena sistemnya mati. Prajurit itu kemudian berteriak kepada Peter bahwa dia dapat menyelamatkan Alice. Peter tidak yakin tetapi setuju untuk tinggal bersama prajurit itu untuk menyelamatkan Alice, menyerahkan anak-anaknya kepada David untuk dievakuasi. Prajurit itu menusuk luka Alice, membukanya, dan memperlihatkan sistem elektronik di dalam perutnya, yang mengejutkan Peter. Prajurit itu menjelaskan bahwa Alice ternyata bukanlah manusia tetapi robot seperti manusia yang disebut sintetis. Dia memberitahu Peter bahwa dia membutuhkan sumber daya alternatif, yang kebetulan adalah Peter sendiri, agar bisa diselamatkan. Peter dipandu oleh prajurit itu, saat dia membelah dadanya sendiri dengan pisau saku, hanya untuk memperlihatkan bahwa dia juga sintetis. Prajurit itu menghubungkan kabel antara dua makhluk sintetis itu, dan Peter pun pingsan. Ia mulai mengingat mimpi-mimpinya yang berulang secara terperinci, yang ia pikir adalah penglihatan tentang masa depan tetapi sebenarnya adalah kenangan dari masa lalunya. Peter ingat bahwa perang telah pecah di masa lalu karena manusia takut bahwa pekerja android
atau makhluk sintetis, akan bangkit melawan mereka. Militer menyerang makhluk sintetis yang tidak bersenjata, dan manusia memprotes keberadaan mereka, memperlakukan mereka dengan begitu buruk. Peter ingat bertemu Alice selama perang. Ia meninju seorang prajurit yang mencoba melukai Alice dan memberinya pistol dan makhluk sintetis lainnya untuk membela diri. Makhluk sintetis itu melawan, yang akhirnya mengusir semua manusia dari planet itu. Peter dan Alice bekerja sama dengan David, Samantha, dan makhluk sintetis lainnya untuk mengusir manusia. Mereka menyaksikan manusia terakhir terbang menjauh dari planet ini. David yakin manusia mungkin akan kembali, jadi mereka harus bersiap. Peter dan Alice menemukan Hannah dan Lucy, yang rupanya juga manusia sintetis, menangis di samping orang tua manusia mereka yang telah meninggal. Mereka menghibur anak-anak itu dan mengajak mereka untuk memulai hidup baru. Peter ingat bahwa dia dan keluarganya, bersama dengan manusia sintetis lainnya, telah setuju untuk menghapus ingatan mereka dan menjalani kehidupan manusia, tanpa menyadari sifat dan masa lalu mereka yang sebenarnya. Setelah itu Peter terbangun, dan prajurit itu, Miles, menjelaskan bahwa kakek neneknya yang diusir dari planet ini sejak dia belum lahir. Dia memberitahu Peter bahwa manusia telah hidup di Mars selama 50 tahun. Ketika Peter bertanya mengapa Miles membantu, Miles menjawab bahwa ia mengira makhluk sintetis itu monster, bukan keluarga dengan anak-anak, dan ia tidak berniat menghabisi anak-anak. Alice terbangun dan bertanya tentang anak-anak itu. Peter memberitahu Alice bahwa mereka aman. Setelahnya, para prajurit manusia itu menerobos atap ruang bawah tanah, dan Miles memperingatkan mereka bahwa mereka harus pergi dan ia akan melindungi mereka. Peter dan Alice berpisah dengan Miles dan berangkat untuk mencari putri-putri mereka. Mereka bergabung kembali dengan makhluk sintetis yang menjaga pabrik. Sementara itu, gadis-gadis itu menolak untuk naik kereta saat mereka menunggu orang tua mereka. David mencoba membujuk mereka untuk bergabung dengan yang lain di kereta saat kereta akan berangkat, tetapi mereka menolak dan kemudian dibawa dengan paksa. Alice dan Peter saling tembak dengan tentara manusia saat mereka berlari mengejar kereta. Para tentara mengikuti mereka saat pasangan itu mencoba menghindari penangkapan. Pasangan itu menemukan jalan menuju stasiun, hanya untuk mengetahui bahwa kereta kini sudah berangkat. Mereka mengejarnya, dan saat kereta berhenti, putri mereka berlari keluar untuk menemui mereka. Namun, bereuni mereka terhenti saat tentara menerobos pintu yang telah mereka tutup. Pasangan itu bergegas menuju kereta sambil ditembaki. Mereka naik dengan selamat, dan tentara yang mengejar mereka pun tersapu bersih. David menyadari bahwa Peter sekarang mengingat masa lalunya. Ia menjelaskan bahwa seperti Peter, yang lain telah menghapus ingatan mereka untuk mengatasi rasa bersalah atas apa yang telah mereka lakukan dan untuk menghindari hidup dalam ketakutan. Hanya sedikit, seperti David, yang menyimpan ingatan mereka untuk tetap siap menghadapi apa yang mungkin terjadi. Namun, semua orang sekarang perlu mengingatnya karena pertarungan belum berakhir. Ia memberitahu Peter bahwa mereka menuju tempat perlindungan bawah tanah tempat mereka akan menyusun strategi untuk merebut kembali rumah mereka, jadi Peter pun kini harus siap. Peter memberitahu Alice bahwa ia mengira telah kehilangan Alice, dan Alice meminta maaf karena tidak mempercayainya. Peter merenungkan bahwa rasnya dan manusia pada dasarnya tidak jauh berbeda saat mereka mengenang rumah mereka yang telah hancur. Film pun akhirnya selesai. Bagaimana menurut kalian?